Masih ada laga melawan Atalanta pada 29 Desember. Setelah itu, Inter asuhan Christian Cifu akan memasuki bulan Januari yang panas. Nerazzurri menanti 8 pertandingan yang bisa memberikan banyak petunjuk soal ambisi mereka musim ini. Rangkaian laga akan dimulai dengan pertandingan kandang melawan Bologna yang bernuansa balas dendam setelah kekalahan Inter di Piala Super Italia lewat adu penalti yang dimenangkan tim asal Emilia tersebut. Selanjutnya, Inter akan bertandang ke Tardini menghadapi Parma yang juga menjadi momen kembalinya Cifu ke klub yang membantunya melangkah ke Inter. Jadwal padat dan sangat berat menanti berikutnya, menghadapi Napoli di Liga, lalu laga tunda melawan Lecce, serta lawatan ke markas Udinese. 3 pertandingan penutup melawan Arsenal, Pisa, dan Dortmund akan melengkapi rangkaian ini dan membentuk berbagai klasemen. Inter masih belum memperoleh respons meyakinkan dari Luis Enrique yang diplot sebagai pengganti Denzel Dumfries di sisi kanan dalam beberapa laga terakhir. Absennya Dumfries akibat operasi pergelangan kaki kiri membuat bek asal Belanda itu harus menepi sekitar 2,5 bulan, sehingga sektor kanan pertahanan Nerazzurri kehilangan daya jelajah utama. Sebagai solusi sementara, pelatih Cifu telah mengadaptasi Andy Diouf di posisi tersebut, sementara Matteo Darmian mulai kembali menjadi opsi setelah pulih dari cedera. Namun demikian, Inter juga mempertimbangkan langkah di bursa transfer yang dinilai bisa menjadi kebutuhan mendesak. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter memiliki beberapa nama dalam radar. Target ideal seperti Palestra dinilai sulit direalisasikan karena bandrol tinggi yang mencapai 40 juta euro. Sementara itu, Dodo dari Fiorentina dianggap sebagai opsi yang lebih realistis dibanding Belhali dari Verona. Di sisi lain, situasi bek tengah juga menjadi perhatian. Ketidakpuasan Stefan de Vrij berpotensi mendorong percepatan pencarian bek tengah kiri. Tarik Muharemovic dari Sassuolo disebut sebagai salah satu kandidat, meski berasal dari klub yang dikenal memasang harga tinggi. Kondisi ini juga berkaitan dengan Alessandro Bastoni yang terus bermain tanpa banyak jeda dan dikabarkan menarik minat Barcelona. Masa depan Stefan de Vrij di Inter sempat menjadi tanda tanya jelang berakhirnya kontrak sang bek pada Juni mendatang. Pemain asal Belanda itu dikabarkan kurang puas dengan menit bermainnya musim ini dan dengan Piala Dunia di depan mata disebut mempertimbangkan hengkang demi mendapatkan kesempatan tampil reguler agar tetap masuk radar pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Namun demikian, menurut laporan FC Internews, pandangan manajemen Inter berbeda. Klub dan staf pelatih di bawah Christian Cifu menilai de Vrij masih menunjukkan performa dan dedikasi yang sangat tinggi untuk tim. Inter juga menyadari sulitnya mencari pemain di bursa Januari yang mampu memberikan peningkatan kualitas signifikan, terlebih menggantikan sosok berpengalaman yang telah lama menjadi pilar skuad. Selain itu, dengan status kontraknya yang segera habis, Inter menilai tidak masuk akal melepas de Vrij di tengah musim tanpa mendapatkan keuntungan finansial berarti. Penampilan sang bek pada semifinal Piala Super Italia melawan Bologna menjadi bukti kepercayaan klub terhadapnya. Dengan pertimbangan tersebut, kemungkinan de Vrij meninggalkan Inter pada bursa transfer Januari saat ini dinilai sangat kecil dan belum menjadi prioritas bagi manajemen Nerazzurri. Simone Inzaghi dipastikan tidak bertemu dengan pihak Inter saat klub asal Milan itu berada di Arab Saudi untuk menjalani semifinal Piala Super Italia yang berakhir dengan kekalahan dari Bologna. Mantan pelatih Inter tersebut sebelumnya sempat memberi sinyal akan menyempatkan diri menyapa para mantan anak asuhnya. Namun menurut laporan Tuttosport, Inzaghi tidak terlihat di area yang biasa digunakan Inter, baik di hotel tim, pusat latihan, maupun Stadion Al-Awal, baik saat kedatangan Inter pada Kamis maupun pada hari pertandingan. Belum diketahui secara pasti alasan absennya Inzaghi. Situasi tersebut disebut bisa terkait pertimbangan etika agar tidak mengganggu konsentrasi pemain menjelang laga, atau faktor lain, termasuk kemungkinan hubungan yang sudah tidak lagi seharmonis sebelumnya setelah perpisahan usai final Liga Champions. Perjalanan Valentin Carboni kembali diwarnai kekecewaan.
Gelandang muda Inter itu menutup akhir 2025 dengan catatan kurang memuaskan bersama Genoa. Meski sempat menunjukkan potensi lewat gol indah ke gawang Vicenza pada laga Coppa Italia di bulan Agustus. Setelah sebelumnya mengalami cedera ligamen lutut atau ACL pada awal musim lalu, Carboni sempat bangkit lewat penampilan menjanjikan di Piala Dunia antar klub. Peminjaman ke Genoa pun diharapkan menjadi titik balik bagi pemain kelahiran 2005 tersebut, yang sejak lama mendapat kepercayaan dan pujian dari Lionel Messi. Namun kenyataannya, Carboni kesulitan mendapatkan menit bermain. Ia hanya mencatat 548 menit dalam 15 penampilan, dengan rata-rata 36 menit per laga. Situasi semakin sulit setelah pergantian pelatih dari Patrick Vieira ke Daniele De Rossi, di mana perubahan skema permainan makin membatasi peluang bermain sang pemain. Penampilan singkatnya melawan Inter di laga terakhir Serie A menjadi gambaran musim yang berjalan di bawah ekspektasi. Meski demikian, kualitas Carboni belum dilupakan. Sejumlah pihak masih yakin pemain kidal asal Buenos Aires itu bisa berkembang pesat. Pelatih Pisa, Alberto Gilardino, bersama Direktur Olahraga Davide Vieira, dikabarkan meningkatkan pendekatan kepada Inter untuk meminjam Carboni hingga akhir musim. Inter terbuka terhadap berbagai opsi dan menyadari bahwa masa Carboni di Genoa hampir berakhir. Semua pihak sepakat bahwa sang pemain membutuhkan pengalaman baru demi menghidupkan kembali potensi besarnya. Pisa pun muncul sebagai destinasi yang dinilai bisa memberi kesempatan bagi Carboni untuk kembali menunjukkan kreativitasnya di lapangan. Dokter Inter, Piero Volpi, berbagi kisah perjalanan karier dan pandangannya tentang sepak bola dalam wawancara dengan La Repubblica edisi Milan. Ia menyebut Duomo, La Scala, dan San Siro sebagai 3 simbol besar kota Milan, namun menegaskan dukungannya terhadap proyek pembangunan stadion baru. Menurutnya, hal-hal indah bisa tetap hidup dalam kenangan, sementara sepak bola harus terus melangkah maju. Volpi mengenang awal kariernya sejak masa di Varese, termasuk pertemuannya dengan BP Marotta muda di sektor akademi. Ia menggambarkan Marotta sebagai sosok serba bisa yang sejak usia belia sudah terlibat dalam berbagai aktivitas klub. Sebagai mantan pemain, Volpi menyebut pengalaman menghadapi Inter di San Siro bersama Como sebagai kenangan terindahnya, serta melawan Milan di Serie B saat membela Reggiana. Ia juga mengungkapkan Luisito Suarez sebagai idolanya, sosok yang menginspirasi sejak kecil hingga kemudian pernah bekerja bersamanya di Inter. Mengenai pemain, Volpi menilai Aldo Serena memiliki kualitas kemanusiaan yang sangat cocok untuk profesi medis. Ia juga memuji kondisi fisik Javier Zanetti yang dinilainya luar biasa, hasil perpaduan genetika, profesionalisme, dan pemahaman tubuh untuk mencegah cedera. Terkait padatnya kalender pertandingan modern, Volpi mengakui tantangan besar bagi tim medis. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data dan teknologi, mengingat pemain kini lebih sering bertanding daripada berlatih. Volpi turut mengenang penanganan cedera lutut Ronaldo yang menurutnya menyakitkan bagi semua pihak, karena keterbatasan teknologi medis saat itu. Ia meyakini pemain-pemain hebat seperti Ronaldo dan Marco van Basten akan memiliki karier lebih panjang jika bermain di era sekarang. Selain itu, Volpi menyoroti kasus medis Nwankwo Kanu yang datang ke Inter dengan masalah jantung serius. Setelah mendapat perawatan, Kanu mampu melanjutkan karier hingga Premier League. Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran dan kebaikan hati mantan Presiden Inter, Massimo Moratti, yang hingga kini masih memiliki hubungan erat dengannya dan para pemain. Gelandang muda Alexander Stankovic menegaskan fokus penuhnya bersama klub Brugge dan menepis spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Inter. Hal itu disampaikannya dalam wawancara dengan Circus Daily. Pemain kelahiran 2005 tersebut mengaku sangat menikmati momennya saat ini di Belgia. Ia menyebut klub Brugge telah menyambutnya dengan sangat baik dan terus membimbingnya sepanjang musim.
Meski menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Stankovic menegaskan kebahagiaannya berada di klub tersebut. Stankovic juga mengapresiasi dukungan lingkungan tim, mulai dari klub hingga rekan-rekan setimnya. Menurutnya, kerja keras dan semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama klub Brugge musim ini. Terkait kemungkinan kembali ke Inter, putra Dejan Stankovic itu memberikan jawaban tegas. Ia mengaku tidak memikirkan hal tersebut dan hanya ingin berkonsentrasi penuh pada klub Brugge. Baginya, yang terpenting saat ini adalah fokus pada masa sekarang, bekerja bersama tim, dan menjaga suasana kekeluargaan. Sementara urusan masa depan akan datang dengan sendirinya. Setelah Petar Sučić resmi bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, nama lain dengan marga yang sama berpeluang meramaikan Serie A dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, sejumlah klub Italia telah ditawari jasa Luka Sučić, gelandang berusia 23 tahun milik Real Sociedad sekaligus sepupu Petar Sučić. Luka Sučić saat ini telah mencatat 8 penampilan bersama Real Sociedad pada musim berjalan. Pemain asal Kroasia tersebut masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub La Liga itu hingga tahun 2029.